Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN Bogor Pulau 1 yang kami hormati juga. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir dalam kegiatan agenda saya, yaitu diseminasi budaya positif. Kebetulan saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jember di kelas 250A. Dalam perjalanannya saya selama CGP, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Yeni Arti, dan Bapak fasilitator, yaitu Bapak Budi Suprayitno. Dalam diseminasi kali ini saya akan memberikan sebuah informasi, yaitu bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Seperti itu. Sebelum kita mulai agenda, mari kita ice breaking terlebih dahulu, supaya penat kita yang tadi sudah pagi hari tadi sudah berpanas-panasan ria, sekarang kita berefleksi sebentar. Monggo untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu, ikuti apa yang ada di layar, yaitu sebuah video. Kita ice breaking sejenak. Contoh terlebih dahulu nggih. Jadi ice breaking kita yaitu tangan diputar. Nah, seperti itu. Mau Pak Jidan? Goyang aja Pak Jidan. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Sampai semangat, semangat. Oke, bro. Dingin sekali. Sebelum memasuki acara diseminasi, yaitu saya sedikit memberikan
tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi semua anak itu sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Sebagai ibarat kita itu petani dan anak itu ibarat biji jagung, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tentunya pendidikan juga harus berbeda pada anak. Jadi intinya gini Bapak Ibu, bahwa anak itu kita kan sudah masing-masing, apalagi kita berada di pesisir pantai. Ada yang punya bakatnya seperti tadi O2SN, ada yang punya bakat karate, ada yang punya bakat renang, dan itu kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam artian gini, kalau kita kodrat alam kita kan alam pesisir. Jadi cara pembelajaran kita yang mengikuti alam pesisir, di mana anak itu juga harus diberikan kita keleluasaan, juga harus kita berikan pengawasan tertentu. Karena kalau anak pesisir, kalau kita lepas, jelas arahnya kemana-mana. Dan tentunya dengan kodrat zaman, kita juga harus sebagai pendidik juga harus mengikuti zaman. Sekarang sudah zamannya IT, sudah zamannya IT. Nah, jadi Bapak Ibu guru sama juga harus menggunakan IT untuk pendidikan anak biar tidak ketinggalan zaman. Karena kita sudah berada di era digital seperti itu. Tentunya berpihak pada anak, Bapak Ibu sendiri sudah paham. Karena apapun yang kita lakukan setiap harinya di dalam kelas, memang kita curahkan sepenuhnya untuk anak kita, peserta didik kita. Dari diseminasi budaya positif tadi yang akan saya sampaikan, jadi makna dari budaya positif tersendiri dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Di sini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya kita semua paham seperti ini. Kesimpulannya, selama saya mengikuti pembelajaran budaya positif, yaitu mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif. Jadi konsep-konsep budaya positif yang akan kita pelajari saya paparkan pada pagi hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir kita nanti akan dipaparkan atau saya paparkan yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu mendengar kalimat seperti ini baru, tetapi di dalamnya nanti tidak harus tahu tak lakoni tidak sudah saya terapkan. Jadi kita ulas kembali biar pemahaman kita semakin bertambah. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid atau peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal ya profil pelajar Pancasila, yaitu mulai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar
kritis, mandiri, dan tentunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma itu gini Bu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dengan dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sebelum kita membahas tentang posisi murid, saya hanya sedikit gini, ada suatu permasalahan mungkin bisa kita pecahkan bersama. Apabila tangan kita menggenggam sesuatu dan orang di samping kita ingin membuka, padahal ini penting bagi kita, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap mempertahankan. Mungkin ada yang lain, memperkuat genggaman, ada yang disembunyikan, mungkin ada juga yang mau melepaskan atau membuka. Kenapa Ibu? Kok jenengan tadi tetap bisa genggaman? Karena saya beranggapan bahwa ini sangat-sangat ke diri saya. Ini adalah rahasia saya. Ini orang lain tidak boleh tahu. Begitu juga dengan orang yang mau membuka, pasti Juga punya. Nah, seperti itu. Jadi intinya, siapa yang bisa mengontrol tadi tangan kita membuka? Diri kita sendiri. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Manakala yang baik itu pasti kita akan segarkan, manakala itu kurang baik pasti akan kita genggam hal-hal seperti itu. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di situ ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya murid itu ini, kita itu sebagai guru tidak memaksa murid dengan apa yang menjadi kemauannya. Jadi murid itu pasti punya pilihan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memilih, memaksa. Kalau anak itu gembarnya A, kita tidak boleh memaksa ke B. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak boleh, kita tidak bisa memaksa. Terus yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Itu maksudnya gini, bentuk-bentuk kontrol atau segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, jadi pengulangan perilaku seperti itu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang rasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab. Saya kakak, terus awakmu kudu manut aku sebagai kakaknya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang. Di sini kita harus sebagai guru bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di mana stimulus respon? Stimulus respon itu gini loh, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol. Sedangkan kenyataannya kan kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol orang lain, karena orang lain mempunyai kontrol diri sendiri. Jadi contohnya gini, realitas kebutuhan kita sama, padahal saya dengan jenengan pasti punya kebutuhan yang berbeda. Oke. Jadi kontrol yang tadinya kita bisa mengontrol orang lain itu tidak bisa, karena orang lain punya kontrol sendiri. Semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam kita melihat sesuatu pasti sudut pandang kita berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi intinya dari teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Masih semangat Pak Jidan? Oke. Yang kedua kita yaitu disiplin positif. Disiplin
positif. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kan? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Di mana disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Sampai di sini saya kira sudah jelas ya, bahwa jika kita tidak disiplin, berarti pasti harus ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Oke. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi dari dalam diri itu akan merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik. Disiplin positif itu meliputi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk nilai-nilai kebajikan akan kita bahas nanti. Yang kedua yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan selanjutnya yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Oke. Sebelum kita ke poin 3, kita sejenak kurang konsentrasi rupanya. Saya memberi contoh. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, lalu tepuk 5. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana Gosen 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Serta nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan yaitu merupakan nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini adalah contoh nilai kebajikan SD kita, yaitu profil pelajar Pancasila tentunya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
serta menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill, mirip dengan soft skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Life skill. Kebutuhan dasar manusia yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia, 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu pasti manusia itu ingin bertahan hidup, mempunyai kasih sayang dan rasa terima kasih, ada penguasaan, ada kebebasan maupun kesenangan. Di mana bertahan hidup yaitu kita pasti akan membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa terima kasih pasti kita ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan tentunya pada penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, serta pada kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan untuk kesenangan yaitu bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Jelas ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mau tidak mau pasti ini yang ada pada diri kita. Okay. Karena itu sudah kebutuhan kita. Nah, di sini kita ada kasus. Kira-kira, contohnya Ibu Ani, guru kelas X, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Pertanyaannya, menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan itu apa? Sesuai 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, dasarnya Agus, ya, kita ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan kasus seperti ini, kira-kira seperti apa? Bertahan hidup. Mungkin alasannya belum sarapan. Mungkin kebutuhan dasar yang dilakukan oleh Agus dengan meminta bekal temannya itu karena dia ingin bertahan hidup. Karena mungkin paginya di rumah belum sarapan. Jadi menurut Ibu Riwayati bertahan hidup karena dari pagi belum sarapan, jadi ngerebut bekalnya teman yang lain. Mungkin yang lain, Mbak Lydia. Mungkin kalau dari saya itu kasih sayang ya Pak. Kasih sayang. Ya, kira-kira kenapa Mbak? Karena dari sini mungkin Agusnya meminta bekal secara paksa, dan dari situ mungkin orang tuanya ada kekurangan juga dari segi ekonominya. Jadi mungkin dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dia merasa kelaparan dan meminta paksa kepada temannya. Nah, seperti itu. Menurut Ibu Lydia, karena Agus itu membutuhkan kasih sayang, cuma kasih sayangnya dengan merebut, meminta bekal makan siang temannya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Sudah ada 2 tadi, ada kasih sayang, ada bertahan hidup. Mungkin ada Bu Nuris? Mungkin
Mungkin bisa juga ini yang tadi kekuasaan ya Pak. Kekuasaan. Karena di situ kan bukan hanya meminta saja, tapi dengan paksa. Dengan paksa. Jadi ada otoritas yang ingin dia tekankan kepada. Dia tunjukkan ya. Iya betul. Aku ketuain. Betul. Perasaan dominan Pak. Jadi Andi merasa dia dominan, jadi mengambil kebutuhan kekuasaan. Oke. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Seperti yang sudah dijawab Bu Yati. Tepuk tangan dulu Bu Yati. Instingnya masih terasa. Oke. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima. Oke. Jadi terus apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan seperti yang disampaikan Bu Lydia tadi. Jadi pengakuan atas kemampuan. Jadi aplaus dulu untuk Bu Lydia. Oke. Yang terus selanjutnya yaitu apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nggih. Mosok sudah pecel tok, kancane kok chicken. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan dia akan memilih, tapi dengan cara memaksa hati yang kurangi. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Kadang-kadang dia seperti itu, ngerebut tiba-tiba dimakan. Seneng lek wajahnya nangis itu, hanya bodoh iseng. Jadi itu adalah hanya kesenangan sia-sia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di mana di situ ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan itu ya sebisa mungkin dikurangi, karena dengan memberi kita penghargaan yang berlebihan kepada anak itu juga mengakibatkan anak yang lainnya itu gimana ya, punya rasa yang minder. Contohnya kalau kita memberi juara, wah kok paling juaranya yo pacet iku wae. Nah, seperti itu. Jadi motivasi anak yang mau punya motivasi sendiri, kok ya percuma masih tahu paling juaranya Pak Cipta. Mungkin aku. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikan penghargaan yang sewajarnya, tidak berlebihan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman, terkadang kan anak terlambat upacara dihukum. Kadang anak kan tidak tahu, kok orang dihukum, kapan ini aturan dibuat, mungkin seperti itu. Nggih.
konsekuensi seperti ini. Kadang anak kan bermain air dengan temannya di dalam kelas, tiba-tiba tumpah. Jadi kan secara alami konsekuensinya setelah menumpahkan air pasti membersihkan atau mengekan. Jadi konsekuensi seperti itu. Kadang kita kan di awal pokoknya ojo dolanan banyu ning jero, engko lek kotor dipel lho yo. Nah, seperti itu. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah nanti kita ada materi tersendiri tentang restitusi. Oke. Oh, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo baca dulu. Kira-kira dari tindakan guru itu mencerminkan hukuman atau konsekuensi. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kita baca terlebih dahulu. Oke. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jelas ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi sudah mulai paham di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mana hukuman tadi yang tidak terencana tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati sesuai aturan. Jadi secara garis besar yaitu ini Bu, secara garis besarnya perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalimatnya harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tanpa menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan sanksi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi seperti tadi menyobek, mungkin tidak nyamannya hanya suruh mengganti, setelah itu kan selesai. Tapi kalau hukuman karena sudah dihukum di depan, biasanya eling sampai lulus. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jelas nih, biasanya anak itu kalau takut hukuman, siapa sih ngono bangku nih? Pasti dia kan menyembunyikan kesalahan, diam bergeget. Nah, kalau konsekuensi, air tumpah dibersihkan, pasti anak akan mematuhi peraturan, pasti hati-hati.
marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, seperti kalau dijemur di depan atau yang lainnya, pasti anak merasa marah. Tiba-tiba sudah lawan seperti itu, dipermalukan, pasti mereka akan merasa malu dan merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja. Jadi merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kira-kira dari kalimat ini, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kira-kira punya gambaran contohnya dari kalimat ini? Ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kira-kira contoh nyatanya, contoh konkret itu gimana? Jadi pulang. Itu kalau dilihat dari arti merdeka, terlepas dari perintah, ya kan? Dari atasan, terlepas. Tetapi beliau itu bisa nggak membuat merdeka dirinya sendiri, bahwa yang dibuat itu, kan gitu. Jadi merdeka yang bagaimana, ya kan? Kalau Yati yang merasa harus merdeka, bebas, harus main aja. Jadi menurut Yati artinya seperti itu, yaitu merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mungkin yang lain ada tidak gambaran? Jadi gini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya mudah sebetulnya. Kalau kita di rumah, mungkin bapak-bapak nih, khusus bapak-bapak, setelah makan tanpa harus disuruh mencuci piring, langsung dicuci. Jadi tanpa diperintah, itu kita sudah memerintah diri sendiri. Tak cuci seperti itu. Nah, jadi tanpa kita perintah, maksudnya gini, tanpa kita diperintah, kita sudah memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Ya sudah, saya lakukan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dari dirinya sendiri. Jadi terlepas dari perintah. Terkadang kan memang diperintah. Setelah makan harus cuci piring. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya seperti itu. Terlepas dari saya diperintah, saya juga sudah harus mencuci piring saya sendiri. Jadi itu arti kata merdeka. Yang perlu diingat dan garis bawahi, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Posisi kontrol yang keenam yaitu seorang guru. Posisi kontrol seorang guru, di mana guru itu mempunyai 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Ada kasus seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera, di mana kontrol sebagai penghukum bagi seorang guru pasti mengatakan kepada siswa tersebut, ayo coba hormat pada bendera merah putih selama 1 jam pelajaran. Jadi itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita sambil merefleksikan diri kita sendiri, kira-kira saya di posisi mana. Jadi dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Posisi kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Sampeyan maneh ping piro yang ngandani sampeyan?
sampeyan kok dari Pak Guru kecewa ya. Jadi seperti itu. Pasti berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Jadi itu kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pasti kan anak merasa bersalah. Tapi berulang kali Pak. Jadi kita ke posisi kontrol kita dulu. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan berbuat seperti ini lagi. Terkadang kita dengan siswa seperti teman, apalagi yang kelas tinggi. Terkadang kita kalau ngomong-ngomongan kan enak. Ayo Narek, ayo Pak Guru, Ibu Guru gitu, tolong lah. Bapak Guru udah di sini, Bapak kepala sekolah. Ayo saya menang. Nah, seperti itu. Jadi kita kan menganggap anak didik kita sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau. Ya, saya kan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu apakah sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Jadi siswa terlambat tadi, sama ngerti salah sana nih. Saya akan jawab, iya Pak, saya terlambat. Ya kok sama nih caranya? Oh, Pak, tidak akan mengulangi lagi terus di depan seperti itu. Jadi itu posisi guru sebagai manajer. Kira-kira di posisi manakah kita pada pagi hari ini? Karena kalau dilihat secara global mulai ini sampai langkah, posisi kita itu bisa di penghukum, Bisa dihukum, membuat orang merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa memantau juga manajer selama mengajar gitu, selama mengajar. Tapi kalau posisi kita di hari ini, nah itu memang kadang-kadang bisa sih kita tentukan dalam waktu tertentu. Kalau saya tadi ini pembuat merasa bersalah. Oke. anak-anak tadi. Jadi bisa penghukum juga membuat orang merasa bersalah untuk saat ini. Ada juga kalau Bu Lydia pasti sebagai teman, karena kadang enak kalau ngomong dengan lain. Harusnya sebagai guru kita itu di posisi seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan juga sebagai posisi manajer yaitu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Mari kita coba identifikasi posisi kontrol seorang guru. Tadi sudah. Kira-kira ada perkataan saya kecewa dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Oh iya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kok muncul menghukum? Langsung menghukum ada jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Benar. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ayolah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Jadi 5 posisi guru, yaitu guru berbuat di dalam identitas gagal, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, yaitu kita sebagai teman maupun pemantau. Kalau identitas berhasil sukses sesuai kontrol diri, menghargai diri sendiri, itu sebagai manajer. Dimana biasanya kalau
dalam posisi kontrol penghukum, guru pasti berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Seperti itu kan. Kadang awakmu yo, seperti itu pasti ngomong nunjuk-nunjuk. Kalau membuat orang bersalah pasti ceramah, narasinya panjang. Seharusnya ibu itu kecewa tok sampean ini. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid, pemantau menghitung dan mengukur. Sama ini wis ping telu lho. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Ya. Terus guru pasti berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya jika sebagai penghukum. Rasakno. Awas ya awakmu. Baleni maneh. Untuk membuat orang merasa bersalah, kamu itu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres, jangan stres. Untuk sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu berkenan bantu. Terus kalau memantau apa peraturannya sebagai manajer dan dampak bagi murid. Jika sebagai penghukum, yaitu pasti anak akan mengulangi kesalahan. Alah paling dihukum ngadeg. Pak gak ada HPR, paling diguyur tok. Untuk membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah tidak mandiri tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas berhasil, sukses kontrol diri, yaitu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Kita ke-7 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Kok sih keyakinan? Kok itu peraturan lain? Karena kalau keyakinan dibuat bersama. Terus kalau peraturan gurunya saja. Berarti kalau peraturan itu guru itu. Peraturan kelas tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau keyakinan itu yang dibuat bersama. Oke, kita lihat terlebih dahulu sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi intinya gini, kenapa sih kok ada peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu kenapa? Untuk apa? Sama halnya seperti yang kedua, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa sih kok kita itu disuruh mencuci tangan dan memakai masker? Itu gunanya untuk apa? Untuk yang pertama kira-kira kenapa, Bu? Yang ada keselamatan, ada kenyamanan. Yang kedua, kesehatan, Tapi kadang-kadang yang bersangkutan itu tidak merasa nyaman. Kebal. Oke. Jadi kita kembali fokus ke ini. Kenapa penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena tentunya untuk keselamatan kita. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya untuk kesehatan dan juga keselamatan bagi diri kita. Nah, ada postes lagi. Kira-kira peraturan-peraturan yang ada itu merupakan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Jadi tujuannya untuk apa sih? Jadi seperti itu. Kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikannya apa? Kira-kira nilainya apa? Untuk apa? Rapi, kerapian. Tanggung jawab. Berarti setiap
kita selesai, jadi siswa bertanggung jawab mengembalikan ke tempatnya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kenyamanan. Yang lain kira-kira? Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, menghormati orang lain dan diri sendiri. Sama tertib juga seperti itu. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, menghormati komitmen, karena harus komitmen. Disiplin bisa, disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai dan menghormati. Oke, menghormati orang lain, keselamatan juga. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan positif. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Menghormati kesabaran, dan juga harus sabar. Sama tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilai-nilai keyakinan kelasnya sudah luar biasa. Jadi pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi contohnya gini, coba salah satu mungkin keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing kan? Satu. Keyakinan kelasnya yang ada di kelasnya jenengan? Satu. Ketika habis makan sampahnya taruh di tempat sampah. Berarti kan setelah habis makan sampahnya dibuang di tempatnya. Seperti itu. Di situ keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Keyakinan tersebut dan keyakinan dalam bentuk positif. Berarti dari keyakinan kelas tadi bahwa tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Selesai makan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita buatkan kalimat yang positif. Jadi kalimatnya lebih simpel saja. Jadi buang sampah pada tempatnya. Seperti saja. Jadi tidak usah panjang-panjang lagi. Dirinci. Keyakinannya apa berarti? Kalau sudah buang sampah pada tempatnya? Kebersihan, juga kesehatan, kenyamanan. Semua warga kelas berkontribusi, jelas. Jadi semua harus diikuti. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah kelas 1 naik kelas 2, ya kan berbeda lagi. Jadi keyakinannya dirubah lagi sesuai. Dan keyakinan kelas ini boleh berubah dalam satu semester. Kalau anaknya, kok sik pancet, diterapkan lagi. Ditinjau ulang lagi dari keyakinan tadi, dari kalimat universal yang singkat seperti tadi. Sekarang kita kembali, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi apabila sebuah nilai-nilai kebajikan yang sudah dituju kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa, sehingga apabila sudah menjadi keyakinan, maka seseorang akan tergerak dan lebih termotivasi untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena kalau hanya peraturan saja pasti bisa dilanggar. Kalau sudah menjadi keyakinan pada anak, boleh buang sampah pada tempatnya, saya menjadi sehat, pasti ya, anak tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu intinya. Kenapa kok tidak peraturan? Karena peraturan pasti dilanggar. Keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat
dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti tadi, tidak usah panjang-panjang, hanya bentuk kalimat positif yang universal yang mudah dipahami anak. Dan yang terpenting, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi percuma kalau kita sudah punya bagus tapi tidak diterapkan. Yang terakhir kita yaitu segitiga restitusi. Jadi tadi ada hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebelumnya kita perkenalan dulu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen tahun 2004. Jadi perbandingannya yaitu antara hukuman, konsekuensi, dan disiplin. Hukuman jelas itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan disiplin bisa berbentuk konsekuensi dan restitusi. Tetapi konsekuensi itu bersifat netral. Jadi gak dukung, gak pati ngelarang, seperti itu. Jadi sifatnya dia di tengah. Sedangkan restitusi itu sifatnya positif. Jadi restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah, dan murid anak menghormati dirinya dan orang lain. 5 ciri-ciri restitusi. Jadi selama kita melaksanakan restitusi, itu ada 9 ciri-ciri. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan mencari cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi, pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini masih restitusi. Sekarang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 pokok bagian yang paling penting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya di saat menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Jadi setiap kita ada permasalahan anak dengan temannya atau dengan poin 1, berbuat salah itu wajar, tapi poin ini jangan digunakan. Jadi kalau berbuat salah itu wajar, pasti anak tertanam gak apa-apa ya, macam yang gawe salah yo wajar, pancen larek, seperti itu gitu. Meskipun itu ada, tapi seminimal mungkin tidak dipakai. Lebih baik kita pakai yang kedua yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Iya le, jadi manusia mana sempurna, ya sama salah itu yo jadinya manusia seperti itu. Terus bapak ibu juga pernah melakukan itu. Waduh, iya bapak ibu tahu ya kami ya. Tapi yo gak teman sampai ya. Bapak ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Wes, ayo berdoa dulu nih. Kalau sing salah ini, umpamanya turun bareng, biasanya seperti itu kita. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan guru pasti menanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terkadang lewat jalan jewet, oh mau kok dijewet. Nah seperti itu. Kita itu sering lakukan sebetulnya. Jadi kita sambil flashback bahwa berarti aku harus melakukan validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting baru. Terkadang kan sing dinakali wis dulu pendolanan nih, nanti bae dirusak. Omar ini
dasar. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Contoh tadi yang bertengkar, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Anak bertengkar. Ada nggak dimunculkan keyakinan kelas di masing-masing kelas? Peraturan kelas tidak boleh bertengkar dengan temannya atau rukun seperti itu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Ayo, penginane yang dhewe sepakat lho, gak oleh tukaran karo koncone. Nggih, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nek sampean tukaran hati-hati sama gede ini. Nggih, seperti itu. Nggih, pasti kita sudah sering melakukan. Hanya saja istilahnya ini yang baru. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi. Dicontohkan di kelas saya itu ASKA, bermain sepak bola namanya. Jadi bermain sepak bola, ASKA tidak terima didorong hingga jatuh. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Temannya tidak sengaja mendorong ASKA sehingga ASKA jatuh. Jadi saya melakukan restitusi dengan cara saya memanggil kedua anak tersebut. Jadi ASKA masih dalam posisi emosi, masih tak terima, mari di sliding sama Paru. Jadi ASKA bermain sepak bola bersama temannya. Di tengah permainan, Fahruk saat merebut bola tanpa sengaja mendorong ASKA sampai terjatuh. ASKA sangat marah kepada Fahruk karena jatuh didorong oleh Fahruk. Menstabilkan identitas. Jadi saya berkata, Pak, ASKA dalam bermain sepak bola berbenturan itu adalah hal yang wajar. Tentunya Fahruk juga tidak sengaja. Dan dalam validasi tindakan yang salah, saya juga berkata bahwa, ayo ASKA, kamu pasti punya alasan kenapa tadi marah. ASKA menjawab, Bapak, mau bal-balan, disender, murmur dijegal seperti itu. Jadi saya menanyakan kepada ASKA dan Fahruk, ayo, coba keyakinan kelas apa yang sudah ada di dalam kelas kita, yaitu keyakinan kita tidak boleh bertengkar sesama teman baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi intinya tidak boleh bertengkar sesama teman di sekolah seperti itu. Sekarang budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Sedangkan nilai dan peran pada guru penggerak saya, yaitu kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama, juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Dan berbanding lurus dengan visi guru penggerak saya, yaitu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Sehingga menutup dan juga saya berikan kesimpulan dalam program penerapan disiplin positif, yaitu hendaknya seorang pendidik atau guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi, karena posisi kita harus sebagai manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sudah sesuai standar nasional pendidikan kita. Terima kasih. Diseminasi budaya positif, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan sebagai AC nyata saya di Santa Teresa, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan materi pemaparan tadi ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.